wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadina wa ala kulli salihah wa ila hadratil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wal batil kiram. Subhana rabbihi wa ikhwanil anbiya wal mursalin wal malaikatil mukarramin rasyidin wal ulama'i wa jami'in tabi'in wa ulama'i al muhaddisin wal qura'in fasirin wa awliya ilahi ta'ala min masyakil al-ilah wa fi bari wa mahriha wa fi yamin wa fi shimal khususan syekh sultan awliya syekh Abdul Qadir Jalil wajib awliya fi tanah Jawa Allah min barakat fi izan fi darin al-islam ya Allah ya fadillah wa sallallahu abain wa matin wa jadadina wa jadatina wa masyayikhin wa satinatina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan balik adal kitab nama Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani wa sunni Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Ghafarallahu dzunuba maskan wa janna syawina muhammadun Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan lisatina wa liafiatina wa sulati umurina umurid dunya wal akhirah atas maqasid dunya wal akhirah wa liqadaya hawaitina hawaitil akhirah wa li salamatina min kulli syarrin dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita berjumpa ya setelah berpisah diselang oleh kegiatan Ramadan tentunya ya, dan juga sudah memasuki bulan Syawal. Sekarang kita masuki bulan Dzulqa'dah, selangkah lagi masuk bulan Dzulhijjah ya, masih dalam suasana Idul Fitri tentunya, dan ini pertemuan setelah Lebaran ya. Saya Tasam pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, masuk al-maqalah as-saniyah wal ishrun, maqalah yang ke-20. Qila, dikatakan, auhallahu ta'ala ila Uzair an-nabi, bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Nah, ini sebelum ngomong wahyu Allah kepada Nabi Uzair, sedikit saya mau cerita tentang siapa itu Nabi Uzair. Ya, Nabi Uzair ini adalah salah satu nabi di antara 124 ribu nabi. Ya, nama ini disebut dalam Al-Qur'an 2 kali, Pak. Pada Al-Baqarah ayat 259 dan juga surat At-Taubah ayat 30. Pada ayat yang 259 itu menceritakan, ya ini kisahnya unik Pak, menceritakan tentang kebesaran Allah, di mana Nabi Uzair diperlihatkan ya, satu fenomena yang semakin menguatkan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Maha menghidupkan dan Maha mematikan. Au kalladzi marra ala qaryatin wa ya khawiyatun ala urushiha, kata dalam Quran ini, au kalladzi marra, coba ya Muhammad kau perhatikan. Alladzi marra au kalladzi marra ala urushiha, di mana ketika ada seorang laki-laki yang melewati satu negeri yang sudah luluh lantak, sudah hancur. Ya, bangunan-bangunan, istana, rumah-rumah sudah runtuh, bahkan tulang belulang. Entah itu karena peperangan, entah itu karena bencana, udah tinggal reruntuhan saja. Qala anna yuhyi hadhil lahul mauta,
Ini Uzair ini anna yuhyadil mauta. Ini bagaimana Allah bisa menghidupkan ini yang sudah mati semua. Bagaimana nih negeri bisa bangkit lagi sementara sudah mati semua. Famatallahu yatamil summa ba'asah. Maka mendengar ucapan Uzair ini Allah nimpalin gitu bahasa kita. Allah menyatakan kepada Uzair, apa yang terjadi? Fa'amatallahu mi'ata amin. Setelah Uzair berkata demikian, maka Uzair ini dimatikan selama 100 tahun, 1 abad dimatiin. Summa matau mi'atamil summa ba'asah. Setelah dimatikan 100 tahun dibangkitkan lagi. Ya, udah mati 100 tahun dibangunin lagi. Qala fama tamatu summa ba'asah qala berapa? Qala kam labista qala bistu yauman aw ba'da yaum qala bilastam yang pasuk qala bistam ya ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada siapa? Uzair, ya Uzair. Qala kam labista, berapa lama kamu tidur? Bilang gitu. Bahasanya ditudurkan. Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Perasaan cuma sehari doang deh, begitu. Bal labista mi'ata amin. Kata Allah, enggak. Kamu saya tidurkan, saya matikan selama 100 tahun. Ini kekuasaan Allah. Fandur ila ta'amika. Enggak percaya dia. Perasaan baru tidur deh kemarin. Gitu kan. Oh ini 100 tahun. Kata Allah, coba kau lihat. Keledai tungganganmu lihat. Ternyata ketika nengok pertama kali itu negeri, dia bawa keledai, Pak. Ditidurkan sama Allah 100 tahun. Kata Allah, kalau kamu nggak percaya, coba kamu nengok ke keledai kamu. Keledainya sudah di tulang belulang. Udah jadi tulang belulang, Pak. Udah bangkai. Tuh, iya berarti 100 tahun. Tapi di sisi lain, karena Uzair ini bawa keledai dan dia mau makanan. Sekarang kamu cek makanan kamu, makanannya masih hangat, Pak. Subhanallah, ya. Ternyata di sini Allah memperlihatkan kepada Uzair bahwasanya Allah Maha Kuasa. Itu kisah dalam Al-Baqarah 259. Sementara dalam surat At-Taubah 30 Allah menyebut nama beliau karena menyampaikan ucapannya bangsa Yahudi. Waqalatil yahud Uzair ibnullah, kata orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, karena Uzair ini termasuk nabi diturunkan kepada Bani Israel. Nah, orang Yahudi mengklaim Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Sementara beda dengan ucapan pernyataan orang Nasrani bahwasanya al-masih, siapa tadi al-masih? Isa al-masih ibnullah. Mereka mengatakan itu anak Allah. Jadi orang Yahudi mengklaim Uzair anak Allah, orang Nasrani mengklaim Isa al-masih anak. Disebutin nama Uzair itu adalah At-Taubah ayat 30. Itu sekedar perkenalan aja. Biar ternyata ada cerita. Baik, sekarang apa sih yang Allah wahyukan kepada Nabi Uzair? Sebetulnya ini nasihat buat kita ya. Sebetulnya ya, karena nasihat Allah kepada Nabi, kepada siapapun, intinya buat kita. Apa wahyu Allah kepada Nabi Uzair? Kata Allah begini, ya Uzair, idza adnabta danban saghiran fala tandur ila sigarihi wandur ila man adnabta lahu. Uzair, pada saat engkau melakukan perbuatan dosa danban saghiran dan kau menganggap itu dosa kecil. Anggap dosa kecil. Segitu doang kan gitunya. So, ada senilaian gitu ya. Dosa tapi dianggap kecil. Walaupun itu kecil jangan kecil ya. Pada saat kau melakukan dosa dan kau anggap itu dosa kecil, fala tandur ila sigorihi, maka jangan kau pandang kecilnya itu dosa. Jangan sepelekan itu kecilnya dosa. Akan tetapi wandur ila man adnabta lahu, tapi pandanglah kepada siapa engkau durhaka. Maksudnya durhaka kepada itu. Karena sifat manusia ini kan ada dua ketika berbuat dosa.
Kalau orang beriman, ya, kalau orang beriman ketika dia melakukan dosa sekecil apapun, nih sekecil apapun nih, kalau dia orang beriman, apa tanda orang beriman? Yakin kepada yang gaib. Siapa? Allah. Orang beriman itu ketika melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, maka dia punya rasa takut luar biasa. Seperti halnya dia duduk di bawah reruntuhan, di bawah gedung yang meruntuh. Coba, ya. Jadi jangan di situ, Dedek. Duduk sini. Ada terjadi gempa nih, Pak. Ada gempa. Ada satu gedung udah runtuh, udah mau ambruk. Sok, Bapak berani nggak duduk di situ? Berani. Ini gedung udah mau runtuh nih, udah retak-retak, terus arek ambruk, Pak. Karena hantaman gempa, saya mau tanya, Bapak berani nggak duduk di situ, di bawahnya? Berani nggak? Seperti itulah orang beriman katanya. Walaupun dia berbuat dosa kecil, tapi dia ketakutan. Itu orang beriman. Ketakutan banget. Takut Allah murka, takut dia mati belum taubat, takut nanti disiksa. Ada perasaan takut walaupun dia melakukan perbuatan kecil dosanya. Orang beriman dia ketakutan. Makanya orang beriman itu ketika melakukan dosa, buru-buru apa? Astagfirullah, ya Allah ampun, ya Allah ampun. Padahal dosa yang kecil. Gitu. Nah, ada orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang fasik lain. Mereka ketika melakukan perbuatan dosa kecil nganggap sepele. Seperti apa? Seperti lalat yang nempel di pipi. Ya. Ada orang tuh lagi duduk, kemudian ada lalat nemplok. Saya bilang gini, Pak, ada lalat. Kenapa Pak Ustaz? Ikan gelugit, gitu kan. Begini aja hilang. Itu nempelin berarti. Jadi nganggap dosa seperti lalat. Begini juga hilang Pak Ustaz. Itu dia tuh. Dalam konteks ini kata Allah, ya Uzair, pada saat engkau melakukan perbuatan dosa sekecil apapun jangan disepelein. Pandanglah kepada siapa engkau durhaka. Maksudnya jangan sepelein karena engkau berurusan dengan siapa? Allah. Ya, gitu. Itu pada pertemuan yang lalu, Pak. Ini sama banget ya. Sebentar saya tambah sedikit, Pak. Nah gini. Mana tadi? La tahkiru ad-dunuba as-sighar fa innaha tatasha'abu minha ad-dunubul kibar. Dunubul kibar. Jangan sekali-kali engkau melecehkan, jangan sekali-kali engkau menyepelekan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil itu kalau dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, tatasha'abu minha ad-dunubul kibar, akan timbul keberanian untuk melakukan perbuatan dosa besar. Betul apa tidak, Mas? Iya. Orang kalau nyempelin dosa kecil, Pak, dijamin, sakit itu doang, nggak apa-apa, cepil, pakai istighfar beres. Itu kan nyempelin. Itu kalau jadi kebiasaan, jadi habit, Pak. Diulang lagi. Lama-lama keenakan, lama-lama nyobain nyicipin dosa yang agak gede lagi, lama-lama jadi dosa besar. Orang kayak gini nanti dosa kecil, dosa besar bagi biasa saja. Ini bahayanya kalau nyempelin dosa kecil. Maka ada pelajaran penting nih, Pak. Khususnya buat kita para orang tua. Apabila kita melihat ada kenakalan yang dilakukan anak-anak kita, jangan dianggap sepele. Contoh, namanya anak-anak kan suka gelut ya, banyak. Iseng, nyubit, mukul, nangis temennya. Terus si ibu yang di anak pukul tadi lapor, Bu, ini anak saya nangis gara-gara anak ibu. Udah Bu, biarin, namanya juga anak-anak. Ini dia nih, orang tua yang nganggap sepele kesalahan anak. Sebab kalau ibunya bilang begitu, orang tua bilang begitu, itu seolah-olah pembenaran, gak apa-apa anak mukul. Kalau didiemin, anak-anak bisa dibunuh, Pak. Betul nggak? Iya. Ada anak sekolah nyuri pulpen, Pak. Yang dicuri lapor sama mamahnya. Pulpen kan dicuri sama siapa? Sama si itu tuh orangnya. Orang tuanya datang.
Kata orang, mohon maaf ya, si anak ini lapor ke gurunya, Bu Guru, ini pulpen saya dicuri sama si itu. Maka gurunya manggil orang tua yang nyuri tadi, Bu, anak ibu nyuri pulpen. Bu, cuman pulpen doang kok. Ini orang tua yang nyepelein dosa kecil. Kalau didiem Pak, lama-lama jadi koruptor triliunan orang kayak gitu. Betul apa tidak? Karena dosa kecil diantepin. Nah, memang diantepin intinya. Didiemin, jangan sepele. Ini kalau begini kan anak merasa ada pembenaran. Lama-lama nyuri buku, lama-lama nyuri dompet, lama-lama, nah gitu. Saya kan baru dapatkan musibah ya Pak ya. Kemarin rumah saya kecolongan. Ngobrol sama Pak RW. Ustadz udah ketebak pelakunya, bocah-bocah semua katanya. Yang dicuri memang nggak gede-gede Pak, duit, handphone, duit. Lama-lama kalau nyuri mobil, betul nggak Pak? Iya. Jadi pembiaran karena dengan ini kecil. Tata sa'abu minhal ad-dunubal kibar. Kalau didiamkan, lama-lama mereka tambah berani untuk melakukan perbuatan besar. Nah, ini agak nyambung dikit aja ya pada pertemuan yang lalu. Nah, dalam konteks ini kau jangan pandang sekecil apapun dosa kamu, tapi pandanglah kepada siapa mau kau berbuat durhaka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika itu berbuat dosa, hakikatnya kita sedang berurusan dengan Allah. Orang lain mungkin menganggap sepele, nggak apa-apa, itu kan cuma duit 1.000. Orang lain mau memaafkan Pak, oke. Orang lain mungkin memaklumi, silakan. Tapi Allah kira-kira gimana? Nggak ada toleransi Pak. Dosa ya dosa, betul apa tidak? Setiap perbuatan manusia baik maupun buruk pasti ada konsekuensi, dan konsekuensi daripada dosa kira-kira pahala apa adab? Adab. Nah itu maksudnya. Jadi jangan menganggap ini kan dosa segitu. Bukan masalah sama kita. Allah gimana tuh urusannya tuh? Gitu. Ya. Kadang-kadang kita berbuat dosa itu kan orang diajar diem aja kok nggak ada masalah. Iya sih nggak masalah. Allah ini nanti repot ntar di akhirat. Kenapa? Allah kan sudah bilang wa may ya'mal mithqala dzarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin. Konsekuensi kebaikan hari ini kita lakukan sekecil apapun pasti ada balasannya. Termasuk perbuatan buruk sekecil apapun pasti ada balasan. Dan kalau sudah ngomong ada balasan, jangan pernah nyepelein azab. Betul Pak? Jangan pernah nyepelein azab. Nabi Muhammad menceritakan Pak, yang menyampaikan kepada kita, jangan pernah nyepelein azab neraka katanya. Kenapa? Seringan-ringannya azab neraka. Ini paling ringan nih. Ini paling ringan. Seringan-ringannya azab api neraka dari perbuatan manusia tuh. Nanti Allah bayar dengan azab yang paling ringan kata Rasulullah. Orang ini akan dikenakan sendal Pak. Suruh pakai sendal yang terbuat daripada sendal neraka, terbuat daripada api. Ketika dipakai itu langsung bergolak isi otaknya tuh. Kebayang kira-kira Pak? Ya Allah, itu kata Nabi paling ringan. Gimana yang paling gede? Jangan sepelein dosa, so nanti urusannya dengan itu Mas. Ya, hati-hati. Makanya kita orang beriman Pak. Gimana caranya? Ketika kita sedang berbuat dosa, buru-buru astagfirullah nanti. Dengan cara istighfar itu akan memadamkan murka Allah. Itu satu. Allah ya. Nah tentunya berbicara tentang dzanban ya, tentang dosa. Dosa ini kan ada dosa yang berkaitan hablum minallah, ada dosa hablum minannas. Jadi dua-duanya mesti kelar ini. Dua-duanya mesti selesai Pak sebelum kita mati. Jangan sampai kita berbuat dosa hanya kepada Allah lantas kita tobat, oke selesai. Tapi jangan lupa ada satu jenis dosa lagi nih yang disebut dosa hablum minannas, dosa sesama manusia. Ini pun mesti kelar. Sebab kalau orang hanya berurusan dengan Allah saja, rajin ibadah, rajin zikir, rajin tobat, istighfar, oke, dosa diampuni, itu hablum minallah. Tapi kalau urusan hablum minannas, nggak cukup dengan istighfar.
Syarat taubat itu kan kalau kepada hablum minallah itu 3. Hablum minallah contohnya ninggalin sholat, ninggalin puasa, ya kan? Berbuat zina. Nah, ini hablum. Nah, Allah. Syaratnya ada 3. Apa syarat taubat kepada Allah hablum minallah? Yang pertama, stop, berhenti dari perbuatan dosa. Itu tanda-tanda taubat. Taubatan nasuha. Yang kedua, menyesali perbuatan. Dan yang ketiga, komitmen berjanji tidak mengulangi lagi. Cukup itu. Taubat hablum minallah. Selesai. Allah ampuni dosa. Tetapi kalau hablum minannas, dosa antar manusia, ini nggak cukup dengan 3. Mesti tambah 1. Apa tambah 1 ini? Tunaikan hak orang yang kita dolimi. Contoh, kita pernah nyakitin hati orang. Entah itu memfitnah, entah itu menyinggung perasaan, entah itu menghina, mencaci maki, sehingga dia sakit hati, Pak, nggak terima tuh. Dia sakit hati betul. Dan kita sadar sudah nyakitin orang. Nggak cukup Bapak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ribuan kali tasbih sampai putus, Pak. Satu lagi, tunaikan haknya. Apa, Pak? Minta maaf. Datang sama dia. Pak, saya mohon maaf karena sudah fitnah Bapak, sudah caci maki Bapak, menghina Bapak sehingga Bapak sakit hati, tolong Pak dihalalkan. Nah, yang begini selesai, aman. Ya. Kita pernah zalim sama orang dengan cara ngambil haknya, barangnya dicuri, Pak. Berangkat Jumatan, pakai sendal jepit, swallow, mau putus. Sholat Jumat ke Nurul Jannah. Ya, ternyata ketika khutbah Jumat tidur dia. Sayup-sayup sebelum Jumat selesai itu kedengaran suara khatib. Kata khatib begini, para jamaah, dari saya berpesan, ambil yang baik, buang yang buruk. Itu doang kedengaran sama dia. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dia pulang ingat, wah, ini sendal saya jelek nih. Swallow-nya ditinggalin, Pak, karpil orang dipakai. Pesan Ustaz apa tadi? Ambil yang baik, buang yang buruk. Pulang dia bawa karpil, kaget si mama. Pak, pan tadi teh pakai swallow butut, kenapa pakai karpil? Pan Ustaz bebejak gitu cenah. Ambil yang baik, buang yang buruk. Si bapak dosa, bapak ini punya orang. Astagfirullah, ribuan kali tapi sendal masih dipakai. Sah nggak tuh tobatnya? Sah nggak? Balikin. Karena hablum minan. Kenapa mesti masuk selesai, Pak? Khawatir, kata Rasulullah, nanti di akhirat kita termasuk kategori orang-orang yang muflis. Tahu muflis? Nabi bertanya kepada sahabat, ya para sahabat, atadrunal muflis, tahukah kalian siapa orang yang muflis? Muflis itu artinya bangkrut, Pak. Bokek kalau bahasa kitanya. Bokek, nggak punya duit. Maka para sahabat menjawab, al-muflisu laisa lahu dirhamun wala dinar. Ya Rasulullah, orang yang muflis itu adalah orang yang hidupnya gak punya dirham sama dinar. Kata Nabi, bukan. Orang muflis ini adalah orang yang nanti menghadap Allah di yaumil akhir, pada hari kiamat nanti di akhirat. Mereka membawa amal-amal kebaikan mereka, bangga dengan amal kebaikannya, amal pahala haji, pahala amal umrohnya, pahala amal zikirnya, pahala amal sedekahnya, dibawa tuh, pede banget bakal masuk surga. Dibawa keranjang kebaikannya tuh, ya Allah, nih pahala saya, kira-kira begitu. Tetapi pada saat dia berhadapan Allah dengan membawa amal-amal kebaikannya, tiba-tiba ada orang teriak di belakang. Ternyata satu RT sama dia. Ya Allah, ada apa bulan? Saya ini tetangga dia pernah nyakitin saya sampai mati, dia belum minta maaf, saya belum ridho, ya Allah. Begitu katanya. Oh, ya udah. Kalau gitu ambil kebaikannya. Diambil kebaikannya. Ternyata datang lagi 2 orang, 3 orang, satu gangnya juga sama. Ya Allah, sama. Dia pernah fitnah saya, gibah saya juga, sakit hati, ya Allah. Dia belum minta maaf. Ya udah, ambil. Ternyata satu perumahan nuntut semua, Pak.
Satu perumahan untuk semuanya. Lama-lama kebaikannya habis sama sekali. Keranjang kebaikannya kosong daripada kebaikan kosong. Ternyata nongol, Pak. Satu orang lagi datang, ya Allah, saya memang bukan dari perumahan Hegar, ya Allah, dari perumahan Cikarang Baru nih katanya. Agak jauhan dikit. Ini orang pernah punya masalah sama saya nih. Dia belum minta maaf. Saya nutut, ya Allah. Ya udah, kamu ambil kebaikannya. Pas mau diambil kosong. Ya Allah, udah kosong kebaikannya. Ya udah, kalau begitu timpakan dosa-dosa kamu, kuburkan kamu buat dia. Nah, ini orang muflis. Ini kenapa, Pak? Kenapa? Hablum minanas belum selesai. Ya, makanya dan di sini maksudnya selain dosa kepada Allah, sesama manusia juga jangan sepelein. Kita pernah ngomong ke orang nyakitin orang, ternyata orang sakit hati-hati. Segitu doang loh. Hati-hati itu, Pak. Kita kan kadang-kadang kalau bercanda ngobrol, celpok banyak. Belum tak pengen ngomong gitu teh. Ekspresi wajahnya kayak nggak seneng tuh, kesinggung. Bapak buru-buru minta maaf. Buru-buru minta. Waduh, ini ekspresinya kayaknya orang nggak seneng nih saya candain. Buru-buru minta maaf ya. Maaf, gitu dong. Jangan segitu doang baperan loh. Pakai baper segala. Ya, baik. Yang pertama. Yang kedua, wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigrihi wa andur ila man razaqaka. Yang kedua, wahai Uzair, apabila engkau mendapatkan kebaikan yang sedikit atau nikmat yang sedikit, nikmat yang enggak gede, nikmatnya enggak besar, tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, Allah kasih sedikit katanya. Fala tandur ila sigrihi, maka jangan kau pandang kecilnya itu nikmat. Jangan kau ukur kecilnya itu nikmat. Akan tetapi waldur ila man razaqaka, tapi pandanglah zat yang memberikan nikmat. Siapa yang kita pandang? Allah lagi. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita lihat Allah. Dan ketika kita menyikapi nikmat sekecil apapun, yang kita lihat juga Allah. Gitu maksudnya. Hati-hati, Pak. Kenapa hari ini orang ini banyak kufur nikmat? Kenapa, Pak? Karena yang dipandang bentuk barangnya, betul nggak? Betul apa tidak, Pak? Yang dipandang bentuk barangnya itu sedikit. Melihat barangnya tidak sesuai dengan keinginan, makanya kita kesel. Padahal Pak, ya dalam kitab jelaskan ketika orang ini diberikan nikmat kecil, hakikatnya itu uji, dia bersyukur nggak kira-kira? Gitu. Makanya dalam surat Ibrahim tuh ayat 7, wa in ta'adzara rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah berkata, la in syakartum, apabila kalian pandai bersyukur, artinya bersyukur ini mau banyak mau dikit, alhamdulillah. Nggak pandang jumlahnya sedikit pun, alhamdulillah. Porsinya tidak sesuai dengan keinginan, alhamdulillah. Menunya tidak seenak yang kita pengen, alhamdulillah. Tuh. Jadi siapa orang yang model begini katanya mudah bersyukur, berapa banyaknya sedikitnya tetap bersyukur, apa kata Allah? La azidannakum, pasti aku bakal tambah. Ya Allah. Jadi ketika Allah kasih kita sedikit-sedikit, Pak, Allah tuh muji doang sebetulnya. Ayo, saya mau tanya, Pak. Kira-kira Allah bisa ngasih kita rezeki gede gak? Bisa banget, Pak. Bapak doa, ya Allah saya minta 10 juta. Kira-kira Allah bisa gak ngasih kita 10 miliar? Bisa apa tidak? Bagi Allah bisa. Tapi kenapa kita ketika kita minta 10 juta, yang datang cuma 100.000? Ini kadang-kadang kita diuji tuh, syukur gak kira-kira? Betul kan? Orang ini kan obsesnya terlalu tinggi kadang-kadang. Doanya muluk-muluk, Pak. Doa itu lakukan karena perintah Allah. Silahkan berdoa sesuai dengan keinginan, silahkan, nggak ada larangan. Tapi ketika ucapan doa ini sudah lepas dari kata-kata kita, lepas nih, amin. Ketika amin itu, awas, jangan mendikte Allah.
serahkan Allah yang Maha Kuasa, serahkan Allah yang Maha Tahu kadar kebutuhan kita, biarin Allah yang tentukan. Itu doa tuh itu. Jadi doa tuh nggak boleh nunggu. Ya Allah, gue minta duit, awas lu kalau mati. Besok agak sholat kalau dikasih ya. Gitu katanya. Kan kurang ajar gitu. Sopan nggak begitu, Pak? Sopan nggak kira-kira? Udah minta ngancem. Lah, gak usah bawa dah. Bapak lagi nggak punya duit. Gak punya duit. Datang tetangga kita yang notabene lah mampu gitu. Ujuk-ujuk datang ke rumahnya. Pak Haji, apa? Ini kebetulan saya butuh duit nih. Buat apaan? Renovasi rumah, biaya anak segala macam. Oh gitu. Terus minta dong. Minta. Berapa? 10 juta. Gede amat minta 10 juta. Kalau ngutang mendingan 10 juta. Nggak ada 10 juta mah. Ada 1 juta. Teh, kasih apa? Gua gampar nih. Kira-kira pantas kayak gitu. Udah minta ngancem. Lawang kita ngutang aja tahu diri ya Pak ya. Coba. Jangan ngomong minta. Kita ngutang aja ngemis-ngemis kan. Pak, bantu saya Pak. Saya mau pinjam 10 juta. Nanti saya balikin deh. Kan itu ngemis-ngemis. Ini mau minta. Ngancem lagi. Kira-kira gitu. Nah coba sama Allah. Pantas kan begitu? Nggak pantas. Makanya ketika kita minta, ya minta terserah kita. Boleh ada kebebasan. Tapi setelah kita berdoa, serahin seluruhnya kepada Allah karena Allah Maha Tahu kadar buat kita. Karena begini Bang, kadang-kadang kita ini, maaf ya, ada perasaan sok tahu seolah-olah ingin terbaik. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Paham kira-kira Pak? Iya. Makanya supaya kita tidak salah langkah, serahin kepada Zat yang Maha Tahu aja. Minta boleh. Tapi misalnya, ya Allah, kalau saya doa tuh Pak, ya Allah, kalau Engkau melihat kebaikan dari doa saya, ijabah. Tapi kalau ada keburukan dari doa saya, jauhkan. Itu doa saya begitu Pak. Pasrahin aja. Karena Allah yang Maha Tahu yang terbaik. Anak kecil ya. Umuran beginilah anak saya ini 4 tahun. Dia kadang-kadang suka minta jajan pagi-pagi. Abi, jajan. Nah, umuran begini kira-kira dikasih berapa duitnya, Pak? 2.000 nya, Pak. Tunggu gede-gede. Tapi umuran begini, datang ke mamahnya, "Mah, aku minta jajan." Beli apa? Beli permen, minta duitnya, dikasih 2.000, protes. Aku minta 5 juta, kira-kira dikasih nggak? Woi, dikasih nggak? Nggak bakalan dibayar, Pak. Karena mamanya tahu permen itu harganya 2.000. Jadi kita jadi hamba jangan so tahu deh. Betul Pak? Allah Maha tahu kebutuhan kita. Ketika dikasih, alhamdulillah, nikmat Pak. 2.000 ngena. Semua Pak, kita bersyukur. Tapi kalau kita dikasih rezeki ngomel, Pak. Aduh, mau ngenah badi daharna, betul gak? Gak enak. Udah sebel duluan. Tuh, ya. Jadi kembali lagi poin kedua. Kalau engkau menerima nikmat sekecil apapun daripada Allah, jangan kau pandang jumlahnya, jangan kau lihat apa itu bentuk nikmatnya, tapi pandanglah Zat yang memberikan nikmat. Gitu. Udah kita berbaik sangka aja. Kalau hari ini kita meminta belum dikasih, oh mungkin Allah nggak cocok buat kita kali ngelihat, betul kan? Oh bisa jadi memang kadar kemampuan kita cuma segitu, kebutuhan kita sudah. Kita berbaik sangka aja ya Pak ya. Ya kita begini nih, maaf ya Pak ya, level kita di sinilah. Kenapa Allah kasih dia segini-gini aja Pak? Padahal mungkin Bapak berhayal tadi. Enak kali ya kalau gaji saya 5 juta, gaji saya 1 miliar gitu. Pernah nggak kepikir gitu Pak? Pernah begitu? Allah bisa nggak ngasih? Bisa Pak. Tapi Allah tetap aja ngasih kita gaji segitu aja. Pas-pasan lah. Jadi bayar cicilan rumah, cicilan motor, berdak sekolah, makan cukup, nggak lebih daripada itu. Nanti nunggu gajian lagi. Allah bisa ngasih Bapak duit 1 miliar per bulan, tapi nggak ada jaminan Bapak maghrib ini ngaji di masjid. Nggak ada jaminan Bapak di sini nih sholat berjamaah, betul nggak? Nggak ada jaminan kita ngumpul sama warga yang lain. Si Bapak kalau sorry ya, gue lagi jalan-jalan ke Amerika. Masa Allah ya.
Jadi sebetulnya Allah kasih kita supaya kita ngumpul di masjid, betul Pak? Berjamaah ke masjid. Iya. Jadi banyak hikmahnya lah, kita berbaik sangka aja. Intinya Allah Maha tahu kadar kemampuan kita. Khawatir kalau kamu dikasih banyak atau nanti kamu lupa sama saya lagi. Nggak pernah nongol berjamaah, nggak mau ngaji lagi. Nah, jelma benghar maraton gitu Pak. Udah nggak butuh Allah lagi, ngapain buat doa? Duit udah banyak katanya. Nah kalau kita kan miskin semua, banyak doa makanya banyak. Bener ya banyak. Kita kan merasa miskin makanya banyak doa. Subhanallah ya. Maka bersyukurlah ya, tetap bernikmati aja lah, nikmati. Terus yang ketiga, mana tadi? Fa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashku ila malaikati idza sa'ata ilayya masawika. Terus Allah bilang begini, ya Uzair, pada saat engkau mendapatkan musibah, pada saat kau mendapatkan penderitaan, kesusahan, bala, pailit, miskin, sakit, itu namanya baliyah, itu sesuatu yang gak enak, ujian. Fala taskuni ila khalqi. Awas ya, jangan kau adukan aku kepada makhluk. Jangan banyak mengeluh kepada makhluk. Jangan terlalu menggibah aku di depan makhluk katanya. Ya, keluh kesah aja. Aduh, gimana sih? Miskin mulu nih saya nih, nggak kaya-kaya. Gimana sih nih, sakit nggak sembuh-sembuh nih? Usaha kok gagal mulu. Itu bahasa kita ngegibah Allah gitu. Atau jangan begitu. Karena hakikatnya ngasih musibah siapa Pak? Ayo, kita ini. Kita sakit yang ngasih sakit siapa? Kita bangkrut yang bikin bangkrut siapa? Kita susah yang bikin susah siapa? Jadi kalau kita mencerang kesulitan hidup kepada orang sembarang orang, itu sama saja kita sedang menghibah Allah. La taskuni, jangan kau adukan aku kepada makhluk. Jangan. Kama la asku ila malaikati, sebagaimana aku tidak pernah menghibah kamu depan malaikat. Aku tidak pernah mengadukan keburukan-keburukan kalian kepada malaikat. Idza sa'atta ila masawika, pada saat engkau diam-diam berbuat dosa kepadaku. Subhanallah. Ya, Pak. Ya. Jadi Allah sendiri tidak pernah menghibah kita di depan malaikat. Betul? Ingat nggak? Ketika Nabi Adam pertama kali diciptakan itu kan malaikat protes, betul? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan khalifah di muka bumi. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maka malaikat berkomentar, ya Allah, akankah kau ciptakan makhluk yang namanya manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi? Tapi Allah ngebelain enggak? Allah belain. Qala a'lamu la ta'lamun, malaikat ente jangan begitu, aku yang Maha tahu. Itu begitu hebatnya Allah tuh, ketika ada yang mencela manusia, Allah bela. Termasuk ketika ada orang berbuat dosa, Allah tutupin. Malaikatnya betul Pak? Subhanallah. Nah, artinya apa? Artinya pada saat kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, musibah apa, jangan selalu berkeluh kesah. Apalagi ya, tapi insya Allah bapak-bapak kaya Pak ya. Nah, ini sering saya sampaikan ke ibu-ibu nih. Karena ibu-ibu tuh kalau punya masalah nggak bisa ngerem Pak. Menyampaikan unek-uneknya tuh sembarangan ya Pak. Kadang-kadang di mana Pak menyampaikan unek-unek teh? Apa berarti istri bapak itu ya? Kalau perempuan ada masalah, status. Lagi cekcok sama tetangga, status. Gaji kecil, status. Apa maksudnya itu? Berarti hari itu kita sedang mempublikasikan keburukan Allah sama kita, seolah-olah lagi ngeluh kepada Allah. Jangan. Musibah pasti ada, permasalahan pasti ada, tapi Allah udah kasih jalurnya. Apa jalurnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Kalau kita merasa punya kesulitan, minta tolonglah kepada Allah dengan dua. Yang pertama, sabar sholat. Itu tuh insyaallah lah ya. Ya itu maksudnya. Jadi mudah-mudahan 3 poin ini kita bisa pahami ya. Yang pertama apa tadi? Kata Allah kepada Uzair, ya Uzair, apabila kita melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, jangan pandang dosanya, tapi pandang kepada siapa yang engkau durhaka, maksudnya kepada Allah. Dan apabila kau mendapatkan nikmat kecil, jangan pandang ke situ nikmat, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat. Yang ketiga, apabila kau mendapatkan satu musibah, bala, bencana, ujian hidup, jangan kau mengadukan aku kepada makhlukku. Jangan suka menghibah Allah, curhat, membahas tentang kekurangan hidup, usah. Punya masalah cukup mengadu kepada Allah. Kenapa kata Allah? Kamala asku ila malaikati, karena aku pun tidak pernah menghibah kalian depan para malaikat ketika kalian berbuat dosa. Ya, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan nukaful masih subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.